Komane lur. Wes, mlayu le saiki. Ya Allah. Jembatan Geladak Perak putus. Kiamat kecil. Lava. Oke. Apakah teman-teman masih ingat pada akhir tahun lalu Gunung Semeru mengalami erupsi, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 yang diawali dengan kejadian laharan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Koordinator Mitigasi Gunung Api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengungkapkan kronologi meletusnya Gunung Semeru yang diawali mengeluarkan laharan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sebelum mengalami erupsi. Guguran awan panas itu sempat tak terlihat karena tertutup oleh kabut. Baru kemudian pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, laharan mengalami peningkatan setelah terlihat dari seismograf. Merespon bencana erupsi Gunung Semeru, Kepala Daerah, tepatnya Bupati Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana dampak awan panas dan guguran Gunung Semeru selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022. Bupati Kabupaten Lumajang juga menetapkan Komando Tanggap Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru yang dipimpin oleh Komandan Distrik Militer Lumajang bersama Komandan Batalion Infanteri 527 sebagai Wakil Komandan 1, Kepala Kepolisian Resort Lumajang sebagai Wakil Komandan 2, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang sebagai Sekretaris. Lantas siapa saja korban dari bencana erupsi Gunung Semeru? Utamanya masyarakat terdampak Gunung Semeru, diantaranya ada dari Kecamatan Ampel Gading, Kecamatan Wajak, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, dan Kecamatan Turen. Sebaran titik pengungsian Kabupaten Lumajang berada di Kecamatan Pronojiwo dengan 9 titik berjumlah 382 jiwa, Kecamatan Candipuro 6 titik yang berjumlah 1.136 jiwa, Kecamatan Sirian 4 titik 563 jiwa, Kecamatan Tempe 290 jiwa, Kecamatan Sumber Seko 67 jiwa, dan Kecamatan Sukodono 45 jiwa. Yang selanjutnya adalah kondisi pengungsi erupsi Gunung Semeru. Data korban jiwa tercatat warga luka-luka sebanyak 56 jiwa, hilang 17 jiwa, dan meninggal dunia 34 jiwa. Sedangkan jumlah populasi terdampak sebanyak 5.205 jiwa. Terkait dengan jumlah warga yang dinyatakan hilang dan luka, selain dampak korban jiwa, erupsi mengakibatkan 2.970 unit rumah terdampak. Terkait dengan jumlah warga yang dinyatakan hilang dan luka, dampak fasilitas umum terparah adalah putusnya jembatan Geladak Perak yang menjadi akses utama Lumajang dan Malang. Bangunan terdampak lainnya berupa fasilitas pendidikan sebanyak 38 unit hancur akibat erupsi Gunung Semeru. Dengan adanya erupsi Gunung Semeru ini, maka para pengungsi internal membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka dapatkan secara cepat dan juga tepat. Contohnya saja, mereka membutuhkan makanan cepat saji agar mereka bisa mengembalikan lagi energi mereka yang telah hilang dikarenakan erupsi gunung tersebut memakan banyak sekali energi mereka. Selain itu, mereka juga sangat membutuhkan minuman agar mereka bisa jauh lebih fit lagi dan bisa mempertahankan kehidupannya dengan lebih baik. Dan siapa yang harus memenuhi kebutuhan ini? Sebagai seorang masyarakat dan juga saudara sebangsa, seharusnya kita melakukan hal yang sama. Selain itu, pemerintah juga harus turut memfasilitasi mereka yang sedang menjadi seorang pengungsi internal dikarenakan kegiatan erupsi Gunung Semeru ini. Mengingat bahwa kegiatan erupsi Gunung Semeru ini tiba-tiba saja terjadi, maka tampaknya mereka tidak dapat mempersiapkan diri dengan cukup baik. Contohnya saja, mereka tidak mungkin membawa pakaian mereka dengan jumlah yang cukup banyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mereka membutuhkan bantuan berupa pakaian, baik dari atas sampai bawah ataupun pakaian dalam. Dan lebih ekstra lagi untuk bayi dan juga perempuan, di mana mereka membutuhkan popok dan juga pembalut untuk hal-hal yang tidak mereka duga-duga atau kira-kira.
Selanjutnya, karena mereka tidak lagi memiliki atau bahkan tidak dapat lagi tinggal di rumahnya, untuk sementara mereka pasti membutuhkan tempat tinggal agar mereka bisa beristirahat jauh lebih baik. Dan dengan cara yang lebih tepatnya, mereka dapat ditempatkan dalam satu tenda besar dengan fasilitas yang cukup baik seperti matras, selimut, dan lain-lain, mengingat bahwa mereka sedang berada dalam daerah pegunungan yang tingkat dinginnya cukup dingin serta terdapat abu-abu vulkanik yang dapat merusak kesehatan mereka pribadi. Dengan pertimbangan adanya abu vulkanik ini, maka mereka membutuhkan sangat banyak sekali perobatan-perobatan ekstra ataupun vitamin-vitamin yang dapat menunjang agar mereka bisa jauh lebih sehat dan lebih baik lagi. Dan tampaknya BNPB pun juga telah melakukan suatu gerakan yang cukup tepat dengan memberikan 1.370 makanan cepat saji sehingga mereka dapat makan dengan mudah, 1.370 lauk pauk, serta 2.000 lembar selimut dan 9.000 matras agar mereka bisa tidur dengan layak. Dan mungkin itu saja kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus mereka dapatkan ketika seorang menjadi seorang pengungsi internal, lebih tepatnya dalam kasus erupsi Gunung Semeru ini. Dan see you guys. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penanganan pengungsi erupsi Gunung Semeru. Yang pertama, oleh aksi pemerintah. Pemerintah mengerahkan bantuan dengan menurunkan ribuan personil BRIMOB dan juga tim Disaster Victim Identification atau juga disebut DVI. Pemerintah juga mendirikan beberapa posko untuk pengungsi erupsi Gunung Semeru untuk tempat hunian sementara. Selain itu, pemerintah melalui PMI juga ikut melakukan penggalangan dana dan juga memberikan bantuan fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya adalah aksi dari LSM, yaitu memberikan bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi erupsi Gunung Semeru. Yang selanjutnya adalah kontribusi dari Ormas. Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR turut membantu korban bencana alam erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan beasiswa kepada 5.000 siswa terdampak beasiswa ini. Beasiswa ini dapat disalurkan lewat PIP atau Program Indonesia Pintar. Untuk siswa dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK sederajat. Kemudian ada pula KIP Kartu Indonesia Pintar untuk 1.000 orang mahasiswa di perguruan tinggi dari semester 1 hingga lulus sampai dengan sarjana. Yang selanjutnya adalah aksi masyarakat sekitar, yaitu melakukan gotong royong untuk membersihkan puing-puing bangunan dan menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah aksi masyarakat umum, yaitu melakukan penggalangan dana untuk membantu para korban erupsi Gunung Semeru. Seperti yang bisa kita temui di beberapa kota yang melakukan penggalangan dana di persimpangan jalan, untuk dana itu disalurkan kepada korban-korban erupsi Gunung Semeru. Baik. Yang terakhir, aksi yang efektif dalam rangka penanganan erupsi Gunung Semeru dengan menyalurkan bantuan kesehatan dan menyediakan penanganan kesehatan dengan cara membawa logistik berupa obat-obatan, inflamasi, inhaler, selop mata, tenda, masker kain, masker medis, masker N95, dan hand sanitizer untuk petugas dan para warga terdampak bencana. Selain itu juga bisa membantu dengan membuka penggalangan dana untuk para korban erupsi. Aksi efektif yang selanjutnya menata bangunan dilakukan untuk memastikan prioritas penanganan bangunan rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Bangunan yang sudah runtuh segera dibersihkan. Keruntuhan bangunan yang masih layak pakai dilaur ulang dan digunakan kembali dengan membangun rumah dengan cepat. Bangunan dalam kondisi baik, aman, dan layak dipakai agar dapat ditempati warga kembali yang dari pengungsian dan pemulihan trauma. Bangunan permukiman baru harus memenuhi persyaratan standar tahan gempa dipadukan dengan arsitektur tradisional setempat. Dengan pendekatan psikologis juga melakukan berbagai macam terapi seperti terapi kognitif, afektif, psikomotorik dalam bentuk art terapi seperti menggambar, melukis, menyanyi, dan menari untuk anak-anak. Selain itu juga terdapat terapi untuk orang dewasa berupa hipnoterapi, relaksasi, spiritual emotional freedom technique atau bisa disebut SEVT, terapi psikodrama, hingga mindfulness. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu meringankan permasalahan psikologis korban, terutama pada anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan pendamping untuk meminimalisir hal-hal yang dapat terjadi secara psikologis. Itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.